Sahabat semua, ini memang hari-hari di mana Bapak Anies Baswedan akan terus diserang, dibombardir dari berbagai sudut, dari berbagai arah mata angin. Saya sebagai sesama rakyat tentu momen inilah untuk sharing. Jangan sampai kemudian kita dibodoh-bodohi, di framing oleh para buzzer dan sekolahnya itu. Baik, sekarang ini memang bukan sekelompok yang sama persis, senada seirama dengan Denny Siregar, ada Armando, Abu Janda, siapa lagi? Yang begitu-begitulah. Ini agak beda tapi kelompoknya beda tapi narasinya kurang lebih sama gitu. Kita lihat Ruhut Sitompul menyarankan Nasdem untuk mencabut dukungannya ke Anies. Ya, Ruhut bilang kasihan nanti rakyat Indonesia. Kasihan kenapa? Kalau dibikin semakin sejahtera, dibikin semakin indah seperti Jakarta, pilihlah Anies Rashid Baswedan. Nah, kan begitu ya. Mudahnya sih begitu saja gitu. Nah, nanti kita bisa lah mulai main lebih serius lagi untuk membandingkan apa yang harus dibandingkan. Ya prestasi dong, ya intelektualnya dong, ya hasil karyanya dong, kan begitu. Kecuali memang kalau tidak berkarya, tidak melakukan apa-apa, ya sulit. Apa yang mau ditawarkan kepada rakyat Indonesia? Kan begitu ya. Oke, baik. Kita akan lihat apa maksud dari seorang Ruhut Sitompul ini mengatakan ke Nasdem untuk mencabut dukungannya ke Anies. Hari ini nih, Kamis 20 Oktober, jam 15.50 tadi. Berarti baru beberapa jam yang lalu. Waduh, senyumnya ini Bapak Ruhut. Fajar.co.id, Jakarta. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menyindir Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Anda Ruhut inginnya siapa? Puan? Ya silakan. Saya, rakyat, pasti mendukung kok. Kalau Anda memilih Puan sebagai capres, saya dukung. PDIP mau mendukung sebagai capres, saya dukung 100%. Bagus itu Puan ya. Nanti tinggal dibandingkan kan dengan Pak Anies. Ya, menurut Ruhut, Anies baru menjadi bakal calon sehingga Nasdem belum terlambat jika ingin mencabut dukungan tersebut. Nasdem menang banyak hari ini. 1.000 lebih pendaftar KTA baru untuk menjadi kader Nasdem. Hal itu disampaikan Ruhut dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 20 Oktober. Hahaha, nggak benar sekarang masih bakal calon. Belum ada kata terlambat, cabut lagi itu dukungan. Kasihan nanti rakyat Indonesia tercinta, merdeka, ujar Ruhut Sitompul. Dia memang cukup bisa belajar lah ya dari siapa ya. Ya mencari jangan sampai ketahuan gitu, tidak berterus terang gitu. Bilang gubernur nggak benar gitu kan. Cabut lagi nggak disebutin Nasdemnya. Padahal ke siapa lagi kalau bukan ke Nasdem? Rakyat sudah cerdas, Ruhut. Tapi kita lihat, kenapa Ruhut ngomong ini? Kita lihat langsung di akun Twitternya yang diambil oleh fajar.co.id ini. Nah, ini kan tulisannya sama tadi ya. Aha, nggak benar. Sekarang masih bakal calon, belum ada kata terlambat. Cabut lagi itu dukungan. Kasihan rakyat Indonesia tercinta. Oke, sekarang kita akan coba tonton videonya. Oke. Gorong-gorong, gorong-gorong yang menuju ke laut. Air nih. Air. Terus ini Jakarta nya. Terus dibuat sumur resapan oleh Anies Baswedan di sini untuk mencegah banjir. Kita lihat apakah bisa atau enggak. Kita tutup sekarang karena air kan tidak boleh mengalir ke laut katanya si Anies. Tapi air kan katanya tidak boleh mengalir ke laut kata si Anies. Hei, Anda punya telinga? Itu yang ngomong itu punya, kalau bukan telinga itu apa, itu daging jadi atau apa? Anies nggak pernah bilang air dari sungai tidak boleh mengalir ke laut. Ampun, nggak ada kata-kata Anies begitu. Kalau air semestinya meresap ke bumi, iya, kan itu di mana-mana begitu. Anda belajar IPA nggak di SD? Itu bagaimana air hujan kemudian masuk ke tanah. Ya begitu kan. Oke, lanjut dulu deh. Air itu masuk ke dalam bumi. Kita tutup nih gorong-gorong yang dibuat oleh Ahok. Gorong-gorong dibuat Ahok. Apa yang akan terjadi? Nggak boleh air mengalir ke laut. Kita tutup. Jadi gorong-gorongnya kita tutup. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Gorong-gorongnya kita tutup. Oh, banjir kan? Jadi banjir kan? Nggak mampu tuh. Banjir lah nih. Oh, banjir kan? Banjir.
Coba kalau gorong-gorongnya tak buka lagi. Tuh, tak buka lagi gorong-gorongnya. Tak buka. Buka lagi. Tuh, surut kan? Dapat surutnya. Orang apa yang menuju ke apa namanya itu? Tapi kalau tak tutup nih, nggak boleh sama Anies. Nggak boleh. Melanggar sunatullah, harus mengalir ke bumi apa yang terjadi otak ke gorong-gorongnya nih. Tuh terjadi. Tuh, banjir kan? Tuh, tenang tuh. Matilah gitu. Ini apa apaan Anies nih? Ini apaan ini? Otaknya di mana ini? Nis, saya lihat nih kalau ini tak buka nih, Nis. Tuh, gorong-gorongnya tak buka yang ke laut. Tuh, kan jadi kering. Tuh, gimana sih? Ini kalau gorong-gorongnya tak tutup nih, Nis. Lihat, Nis. Oh, anjir lah. Gimana otakmu di mana, Nis? Jadi, Anies itu bukannya hanya berpikir fatal, tapi juga bahlul mungkin goblok. Jadi tidak rasional dia itu. Oke. Oh, jadi ke kasur. Kenapa? Oke. Jadi barangkali dia mau bilang kalau sumur resapan itu tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Nih, coba lihat nih, ini bikin sumur resapan di sini. Ini nggak surut. Kalau gorong-gorongnya ditutup. Gorong-gorong diibaratkan dengan sungai. Yang fungsi gorong-gorong dan sungai saja sudah berbeda gitu. Kemudian dibilang gorong-gorong yang dibuat Ahok. Sebelum zaman Ahok juga sudah ada gorong-gorong. Jadi kesalahannya fatal, bertubi-tubi kefatalannya luar biasa, kebodohan yang luar biasa. Kalau disebut Bahlul itu kan bodoh ya. Yang buat videonya Bahlul, yang memposting ini juga si Ruhut itu juga sama Bahlul kan, begitu saja penggambarannya gitu. Jadi itu sama sekali tidak bisa disamakan ya, karena berbeda jelas. Ini mudahnya begini saja, buat Ruhut, buat siapa lagi lah yang mempermasalahkan, katanya tidak efektif sumur resapan itu. Prasetyo Edy, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, kan juga sempat ngomong gitu sebelumnya. Apa itu nggak efektif? Kita nggak, untuk tahun berikutnya kita nggak akan keluarkan dana untuk pembuatan sumur resapan. Itu yang dikatakan Prasetyo Edy. Tahu setelah Pak Anies turun, baru 1 hari selesai Purna Bakti, kemudian dia bilang, kita akan lanjutkan sumur resapan. Sebetulnya itu berfungsi baik, efektif. Hanya penempatannya saja. Lah, gimana ini? Kita akan terus kawal, kita akan terus luruskan narasi-narasi negatif yang ada di negeri ini. Bukan kita sebetulnya tidak terlalu fokus, bukan fokus utamanya bukan ke Anies, tapi kita ingin Indonesia menjadi sejahtera kalau dipimpin oleh orang yang benar, kalau dipimpin oleh orang yang pintar, kalau dipimpin oleh orang yang jujur, kalau dipimpin oleh orang yang amanah, kalau dipimpin oleh orang yang mengedepankan kepentingan rakyat. Itu saja ya. Sahabat SJ Channel semua, hari Jumat mudah-mudahan menjadi hari yang barokah untuk kita semua ya. Hari yang baik dan hari yang tepat untuk kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar tentang perpolitikan kita hari ini agak lucu-lucu menarik juga nih ya, ketika kita melihat Ade Armando mulai berpikir dengan cara yang tidak biasanya dilakukan oleh para buzzer. Jadi Ade Armando sudah keluar dari cara berpikir buzzer sampai dia menyatakan bahwa Ganjar sulit kalahkan Anies. Tentu ada kalimat selanjutnya, itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi pertanyaannya, apakah Ade Armando sudah mendapatkan hidayah? Ya, hidayah tentu tidak harus juga dimaknai dalam sudut pandang Islam, karena kata hidayah sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI, hidayah itu artinya petunjuk Tuhan. Nah, apakah dia sudah mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kebenaran? Kita akan lihat. Dan itu memang disampaikan oleh seorang Ade Armando di YouTube-nya Cokro TV. Tapi seperti biasa, kita nggak perlu buka Cokro TV-nya. Mubazir, ya, kita simak saja dari berita yang sudah mengutip penjelasan dari seorang Ade Armando. Kita lihat kabarnya ya, dari fajar.co.id. Ade Armando bilang, Ganjar sulit kalahkan Anies jika tak segera deklarasi. Ini bahkan sempat juga nih politikus Golkar ya, kalau tidak salah, Andi Sinulinga
memberikan tanggapan yang cukup membuat dia skakmat. Dalam kondisi apapun para buzzer terus memihak pemerintah. Ya karena memang dibayar oleh pemerintah. Kan itu sebuah fakta. Ya, sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Dana dari APBN memang sudah muncul, sudah keluar untuk mereka. Dan kali ini tentu berganti. Saya kira bukan lagi dari pemerintah didanainya para buzzer ini, tapi oleh siapa? Ya, oleh siapa lagi kalau bukan kaki tangan oligarki. Sahabat semua, Denny Siregar yang sudah terang-terangan mengaku sebagai buzzer. Bahkan di Twitternya saya pernah lihat ada postingan nih, hati-hati, apa buzzer mau lewat. Ya dia bangga barangkali ya kalau di awal-awal tidak mengaku, makin hari makin kesini makin terdistrak mungkin kepalanya oleh pesanan-pesanan, akhirnya ya sudah deh mengaku saja sekalian bahwa saya adalah buzzer. Nah, bukan buzzer kalau dia tidak melakukan upaya-upaya perpecahan, upaya-upaya fitnah dan hoax seperti yang disampaikan di Twitternya di beberapa hari yang lalu. Terkait apa? Ya terkait Anies Baswedan. Maka tentu di mana ada buzzer mencoba untuk mendegradasikan Anies Baswedan, mencoba mendowngrade umat Islam, mencoba memecah belah rakyat, maka saya akan berada di depan untuk mengcounternya. Maka saya akan berada di depan untuk meluruskannya. Jangan sampai lagi-lagi rakyat terbelah gara-gara ucapan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai terulang polarisasi seperti tahun 2019 kemarin. Maka kita jaga sama-sama. Saya kira itu misi utamanya ya. Jadi kita coba buka apa yang disampaikan oleh seorang Densi ini di Twitternya. Nah, selamat jalan Pak Anies. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin daerah tidak bekerja. Paham ya? Jadi maksud si Densi ini dia mencoba menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu tidak bekerja. Jadi kalau mau lihat contoh, lihatlah Pak Anies. Itu kan sama sekali menegasikan data fakta yang ada di Jakarta. Sebetulnya kan mudah saja. Terlalu sangat-sangat mudah gitu untuk mengcounter kalimat ini. Karena kita lihat hasil-hasilnya yang sudah dibuat oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Integrasinya transportasi, taman semakin nyaman, semakin banyak dibuat. Ada JIS, Formula E yang sukses, dan banyak lagi. Menerima penghargaan dari berbagai macam lembaga nasional maupun internasional. Sudah sangat tidak sulit gitu. Terlalu sangat mudah untuk menunjukkan prestasi Anies Baswedan. Tapi saya ingin bilang begini kepada Denny Siregar ya. Ini kalimatnya, mari kita coba balikan. Ya, mari kita coba balikan pada pemimpin pusat. Kan dia bilang pemimpin daerah. Kita coba balikan kalimatnya untuk pemimpin pusat. Kira-kira sama-sama tidak cocoknya atau lebih cocok? Kita dengar. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kayak gimana sahabat semua? Kalau kita balikan ke Denny Siregar seperti itu. Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Anies, silakan sampaikan. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Jokowi, silakan sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk membuli, menegasikan ke Pak Jokowi. Sama sekali tidak. Maksud saya hanya ini mengalihkan saja, membalikan saja kalimat-kalimat ini kepada seorang Denny Siregar. Itu saja gitu. Nah, kan yang mereka lakukan tuh selalu begini, menunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk. Oh, Anies begini, Habib Rizik begini. Kan dia selalu begitu kan. Yang dia musuhi itu kan itu. Nunjuk-nunjuk. Padahal pada saat dia menunjuk, ini 3 jarinya menunjuk ke dirinya sendiri. Jadi membalikan kalimat-kalimat para buzzer mudah. Semudah 3 kali, minimal 3 kali lipat jauh lebih mudah untuk membalikan pada para buzzer ini. Kenapa? Ya karena mereka tidak menggunakan data dan fakta. Ya, kita lihat saja data di Jakarta, kan begitu ya. Mudahnya begitu saja.
Mari kita ini tentu dibantu, disupport oleh sekelompoknya mereka. Contoh kita lihat nanti ini di bawah. Ya, jadi Ferdinand Huta Hayan, kemana ini orang ya? Jarang menjadi pembicaraan hari ini. Padahal hari-hari kemarin begitu. Nah, dia jawab, ini dia merespon nih, jangan begitu dong Bang. Anies sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja cuma batu kali. Wah, mendukung Denny Siregar. Mari kita pakai pola yang sama. Kita balikan ya. Dia menunjuk siapa? Ferdinand Huta Hayan itu menunjuk Anies. Kita balikan 3 kali. Mari kita sahabat semua rasakan lebih cocok yang mana. Jangan begitu dong Bang. Jokowi sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja batu kali. Lebih cocok mana? Saya serahkan pada sahabat semua. LRT, MRT, kemudian Jack Linko, segala macam. Semuanya diperbagus. Buat apa? Agar yang kaya-kaya itu mau naik transportasi umum. Sehingga ada kesetaraan. Kan begitu. Jadi yang dikedepankan identitas oleh Pak Anies adalah identitas persatuan Indonesia. Kan iya, politik identitas. Ada. Sejarah akan mencatat Anies bapak politik identitas yang hampir memecah belah NKRI itu. Roy Karo Karo. Mari kita balikan lagi. Sejarah akan mencatat di rezim inilah bahwa yang dilakukan oleh rezim lah yang hampir memecah belah NKRI. Lebih cocok yang mana? Dan kita tidak pernah membuat narasi-narasi yang seperti ini kepada junjungannya mereka. Ya. Tapi kita hanya mengcounter saja, kita hanya membalikkan saja. Gitu. Tapi memang kadang-kala pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Gitu ya. Nah ini agak masuk akal nih. Kurang literasi lu bos. Ya kurang literasi, kurang baca, kurang melihat, kurang mendengar. Gitu. Dia tidak melihat apa saja yang dihasilkan oleh Pak Anies. Yang dia carikan kesalahannya. Oke. Apa ini ya? Oke. Waduh, kembarannya. Janganlah. Baik. Kalau nggak bekerja nggak mungkin jadi stadion Semega ini, Des. Ya. Ya itulah ya. Sekarang kita akan lihat ini postingan dari sahabat saya, Laude Bashir. Menarik juga nih ketika membahas tentang sosok orang ini. Oke. Ya, Laude Bashir. 4 kriteria ciri pembenci Anies. Atau bisa dibilang juga kalau saya tambahkan 4 kriteria buzzer RP. 1. Orang bodoh karena tidak punya kompetensi. Ya, kalau dia punya kompetensi dia nggak mungkin jadi buzzer. Iya kan? Dia pasti melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu, kapasitas, kompetensinya, kapabilitasnya dan seterusnya. Ya karena dia nggak punya kompetensi maka dia meraung-raung, dia menggonggong saja gitu. Siapa yang menyuruh? Ya konon katanya istilahnya dulu tuh apa sih ya, kakak pembina. Itu ciri nomor 1. Ciri nomor 2, orang iri karena tidak sanggup bersaing karya dan prestasi. Ya, ini disebut nih, contohnya Denny Siregar. Ya kalau kita balikan ke Denny Siregar, Den, coba tunjukkan karyamu apa, prestasimu apa. Nanti pasti dijawab, oh saya kan jadi produser film apa sayap-sayap, apa sayap-sayap, nggak ngerti lah ya. Yang konon ditontonnya banyak sekali oleh para kepolisian, oleh para aparat. Ya nggak tahu tuh yang beli tiket ada atau nggak, saya nggak tahu. Nah itulah ya orang ciri orang iri. Yang lainnya kalau di luar itu kan produsen bukan sutradara, bukan yang buat, produsen yang nyediain dana ya. Dan kemudian kita juga pertanyakan dananya jangan-jangan juga bukan dari Indonesia Rega. Lewat doang kan. 3, ciri pembenci Anies. Orang yang cari makan dari menyebar fitnah dan kebohongan. Ini buzzer banget ini. Dia cari makannya karena nyebar fitnah dan kebohongan. Kalau dia nggak nyebar fitnah dan kebohongan, maka dia nggak makan. Kurang lebih begitu barangkali yang dimaksud oleh Laude ini ya. Contohnya siapa? Denny Siregar disebutin lagi tuh di sini. 4, Ahoker yang sakit hati karena kalah pilkada 2017. Luar biasa ini Bang Laude. Jadi kita bisa cermati apakah betul nih apa tidak nih ya ciri-ciri ini. Silakan sahabat semua berikan komentar ya, di kolom komentar ya. Nanti kita bahas live setelah ini. Kalau tidak nanti sambil lewat teks kita diskusikan. Oke? Luar biasa ya. Ini 4 ciri buzzer, 4 ciri pembenci Anies. Oke. Nggak usah keras-keras. Otak mana otak?
Jelek orang kelihatan kebusukan diri sendiri, kagak mau nyadar. Karena jangan keras-keras, jadi saya ngomongnya pelan-pelan. Jangan dilayani bosir, buang energi. Nah, ini saya juga mau luruskan. Sebetulnya kami-kami ini sama sekali nggak mau melayani mereka-mereka para buzzer. Karena narasinya narasi-narasi receh yang sama sekali nggak penting, sangat mudah dipatahkan. Tapi itu buat kita-kita. Bagaimana dengan sahabat kita yang di luar sana? Bagaimana dengan saudara kita yang di pelosok? Bagaimana dengan teman-teman kita yang nggak tahu, yang tidak terlalu mengikuti politik? Mereka bisa termakan omongan ini. Jadi harus dilayani yang begini. Kita layani dengan pelayanan yang spesial. Ya begini, bentuk pelayanan terhadap Deddy Siregar. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami nih oleh SWR ini. Dan sahabat semua juga harus ikut. Bagaimana? Ya bikin video seperti ini. Tulis di Instagram, di Facebook, dimanapun gitu. Wah, saya nggak bisa nulis, saya nggak berani. Sharekan video-video seperti ini. Ya, sebarkan narasi-narasi yang untuk mengcounter para buzzer. Ke semua grup, ke semua rekan-rekan yang kita kenal. Itu bentuk perlawanan kita. Bentuk perlawanan terhadap orang-orang, kelompok yang ingin memecah belah negeri ini. Maka saya yakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan. Ini adalah dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus seimbang. Jadi kalau amar ma'ruf banyak dilakukan oleh A'agim misalkan ya, oleh UAS, nah, kita yang ilmunya nggak terlalu dalam, mainnya ya dibeginilah kurang lebih ya, di narasi-narasi yang untuk menentang kezaliman, ketidakadilan, begitu ya. Dan kita akan kawal itu semua. Terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai.